Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai skenario modul e-commerce pada Odoo 17. Terdapat beberapa dari rekan-rekan saya yang akan membantu saya dalam mensimulasikan skenario dari e-commerce ini. Yang pertama ada Ayu Andrinova Lestari, yang kedua ada saya sendiri, Yulianita Putri Pangaribuan, yang ketiga ada Surya Ningsih, yang keempat ada Andre Fauzi Hilali, dan yang terakhir ada Fajar Malikul Mulki. Oke, sebelum masuk ke skenarionya, di sini saya akan membahas mengenai e-commerce dan Odoo, di mana e-commerce merupakan proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk jasa, atau informasi melalui jaringan komputer menggunakan internet. Nah, di mana menggunakan e-commerce ini, perusahaan itu bisa memperluas jangkauan pasar secara signifikan, serta mengakses konsumen secara lebih mudah, serta menjalankan operasi bisnis tanpa batasan waktu dan wilayah. Di mana untuk mendukung kebutuhan ini hadir Odoo yang bisa mengoptimalkan dalam melakukan integrasi berbagai aspek bisnis dari pengelolaan produk, inventory, pemrosesan pesanan, hingga transaksi pembayaran dalam suatu platform. Oke, di sini ada profil perusahaan dari PT kita, di mana ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi solution dan digital information yang berfokus pada layanan teknologi informasi untuk membantu bisnis mengembangkan dan mengoptimalkan proses operasional mereka, di mana PT kita berdiri sejak 2010 dan melayani sektor industri mulai dari retail, manufaktur, hingga e-commerce dengan menyediakan solusi yang mencakup pengembangan aplikasi, pengelolaan ERP, serta pembuatan pengelolaan platform toko online yang terintegrasi. Kemudian ada juga visi dan misi dari perusahaan PT kita, yaitu di mana PT ini menjadi mitra terpercaya dalam transformasi digital dan teknologi informasi yang dapat membantu perusahaan Indonesia untuk mencapai tujuan bisnis mereka melalui solusi yang inovatif dan terintegrasi. Berikut juga ada beberapa misinya, yaitu ada memberikan solusi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis klien, membantu klien dalam mengembangkan dan mengelola platform digital yang mudah diakses dan efektif, dan yang ketiga ada mengedepankan layanan purna jual yang profesional dan berkualitas untuk memastikan kepuasan klien. Selanjutnya juga di sini ada alamat perusahaan serta rekening perusahaan di tampilan yang tertera. Dan untuk skenario di sini, di mana akan terdapat suatu perusahaan yaitu Mecappuccino yang bergerak di bidang kosmetik dan perawatan kulit, di mana PT ini memutuskan untuk bekerja sama dengan PT kita untuk mengembangkan website toko online mereka. Keputusan ini diambil menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penjualan produk skincare di masa pandemi untuk membatasi interaksi yang langsung di toko fisik. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan aksesibilitas, Mecappuccino akan memanfaatkan modul e-commerce pada Odoo untuk membangun platform penjualan daring yang terintegrasi dan efisien. Dan website toko online Mecappuccino sendiri akan menawarkan berbagai produk makeup yang banyak diminati, terutama oleh kaum wanita, dan dengan daftar produk yang mencakup berbagai pilihan. Adapun beberapa produk yang akan ada dalam pemesanan, yaitu yang pertama ada bedak cover, kemudian yang kedua ada pensil alis, yang ketiga ada eyeshadow. Dan juga akan ada diskon 5% untuk produknya. Sini juga akan ada role dan job desk yang akan memerankan skenario ini, di mana yang pertama ada staff IT admin yang diperankan oleh Ayu Andrinova dengan job description-nya adalah membuat user, melakukan konfigurasi setting, membuat discuss channel. Dan yang kedua ada saya sendiri, staff kreatif yaitu Yulianita Putri Pangaribuan, di mana saya akan membuat produk serta melakukan desain pada website. Yang ketiga ada staff e-commerce yaitu Surya Ningsih, di mana tugasnya akan membuat e-commerce kategori, diskon, shipping method, dan payment. Kemudian yang keempat akan ada manager inventory yaitu Andre Fauzi Hilali yang akan melakukan proses pengiriman barang. Dan yang terakhir ada customer yang akan diperankan oleh Fajar Malikul Mulki dengan job description-nya adalah melakukan simulasi checkout. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke skenario yang akan diperankan oleh role berikut ini. Baik, di sini saya Ayu Andika Lestari sebagai staf IT atau admin dalam skenario e-commerce kelompok 6. Karena saya masuk dulu ke dalam kodenya. Nah, di sini sebagai staf IT,
saya harus membuat user dan juga melakukan configuration atau setting di modul-modulnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam modul-modulnya, yang pertama itu harus mengaktifkan modul yang diperlukan untuk untuk skenario ini yaitu website dan juga e-commerce. Tadi sudah saya activate terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat user, kita bisa masuk ke setting, kemudian bisa manage user di sini. Baik, sebelumnya di sini saya telah membuat beberapa user yang saya perlukan, yaitu ada Andre, Surianingsi, dan juga Yulianita. Untuk membuat user baru, kita hanya perlu klik New di sini, lalu memasukkan nama dari usernya, kemudian email address-nya, lalu kita setting access rights-nya. Jadi misalkan dia adalah staff sales, di sales sebagai apa, user ataukah administrator, lalu di inventory dan juga purchase itu sebagai apa gitu. Nah, karena saya sudah membuat di sini, saya sudah memiliki data-datanya, jadi Julian tadi sebagai staf kreatif dengan login kreatif 6 dan juga passwordnya. Nanti ini kita setting di akhir bareng-bareng. Kita lihat untuk yang Julian lebih dahulu. Di sini namanya sudah sama seperti yang tadi di sheet. Email address-nya juga. Kemudian di sini ada access right-nya yang sudah saya setting sebagai staf kreatif. Kemudian ada juga di sini Suryaningsih sebagai staf e-commerce dengan login e-com 6. Bisa dilihat namanya sudah sesuai, email address-nya juga. Kemudian akses rate-nya sudah saya setting sebagai staf e-commerce. Kemudian selanjutnya ada Andre sebagai manajer inventory dengan login inventory 6. Di sini namanya sudah sesuai, email address-nya untuk login, lalu di sini akses rate-nya sudah sesuai. Tuh. Kemudian saya akan setting password dari user semua dengan cara kita pilih user yang mau kita ubah passwordnya, kemudian klik action, lalu change password untuk inventory 6 itu di 6. Di sini sudah eh, tersetting gitu ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan setting dan configuration pada modul-modulnya. Kita sudah buat user tadi, kemudian isi configuration, lalu klik dashboard website, selanjutnya klik configuration, lalu pilih setting, kemudian oke, di sini kita masuk ke website, configuration, setting, kemudian submenu shop checkout, shop checkout, ini pilih mandatory. Oke, mandatory. Ini kita centang atau isi. Kemudian submenu pricing, diskon loyalty, pricing, tentang, kemudian produk harian, diskon tertentu juga.
varian kita centang, kemudian klik dashboard inventory, selanjutnya klik revenue settings, penuh setting, lalu email confirmation. Oke, untuk cara cepatnya kita masuk, di sini kan sudah masuk ke dalam setting, lalu kita masuk ke inventory, kemudian kita cari eh, email confirmation. Klik centang, kemudian pilih submenu produk, lalu klik varian. Cari aja di sini varian. Nah, varian di sini sudah dicentang. Oke, jadi di sini sudah selesai eh, tugas dari seorang staf IT. Kemudian selanjutnya, oh ini di save terlebih dahulu. Ini prosesnya yang sudah di save. Nah, di sini perubahan-perubahannya sudah di save tadi. Kita klik save lagi untuk make sure. Lalu kita langkah terakhir, tugas terakhir yaitu di discuss. Kita buat channel baru yang beri nama eh skenario sini. Kita tambah nama-nama orangnya. Sini ada Andres, Yuniansi, dan Yunita. Kemudian sudah. Baik, itu adalah tugas dari staf IT, kemudian langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh staf yang lainnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Yulinita Putri Pangaribuan dan pada skenario e-commerce di sini saya akan berperan sebagai staf kreatif di mana tugas saya adalah membuat website untuk perusahaan Mecappuccino. Oke, di sini langkah pertama adalah melakukan login ya kepada user yang telah dibuat oleh pihak admin dan tentunya tidak lupa untuk memilih database yang sama ya, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak admin. Kemudian di sini saya akan masukin email serta password yang telah dibuat. Oke, jadi di sini sebelum membuat website, saya juga akan membuat produk terlebih dahulu karena di website nantinya saya akan menampilkan mengenai produk yang akan kami jual gitu. Di sini contohnya saya akan membuat untuk 3 produk, yaitu sesuai dengan skenario ya, terdapat 3 produk di mana ketiganya ini memiliki penjualan tertinggi di perusahaan. Jadi saya akan bikin 3 di mana ada bedak makeover. Di sini saya akan membuatnya produk type-nya adalah storable product. Dilanjut juga dengan sales price-nya yaitu 150.000 dan juga saya membuat yang namanya atribut varian di sini di mana dia ada 4 untuk atributnya yaitu ada beige, almond, cream, tan, dan tan. Kemudian produk selanjutnya adalah eyeshadow. Di sini di eyeshadow sendiri sales price-nya ada 350.000 dan invoice policy-nya bakal order quantity. Dan juga untuk
produk type-nya adalah storable product. Untuk atribut variannya ini ada 3, ada pink cherry, jeju orange, dan nude blossom dengan nama atributnya adalah palette. Dan juga yang terakhir untuk produk pensil alis di sini saya bikin untuk tipenya adalah storable product dengan invoice policy-nya adalah order quantity, dan juga untuk sales price-nya adalah 30.000 per unitnya. Dan untuk variannya shades-nya itu ada 3, ada black, brown, dan gray. Seperti itu kira-kira untuk produk dari perusahaan Mecappuccino. Selanjutnya adalah membuat website. Jadi kita masuk ke modul website. Oke, langsung ditampilkan mengenai website yang telah saya buat sebelumnya di sini. Dan tentunya untuk membuat website, kita bisa pergi ke button edit di pojok kanan. Kemudian di sini pengguna itu bisa melakukan perubahan juga terhadap tema terlebih dahulu ya. Dimana di sini kita bisa mengatur warna atau palette color untuk website yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan untuk palette dengan warna coklat serta putih dan hitam. Berikut juga di sini ada switch tema sesuai dengan yang tersedia di Odoo seperti itu. Di sini ada banyak ya pilihan-pilihannya sehingga bisa memudahkan kita dalam membuat website. Namun di sini saya sudah memilih ya sebelumnya untuk yang furniture gitu. Kemudian kembali lagi di sini, selanjutnya ketika sudah memilih tema, dan untuk menambahkan elemen-elemen seperti yang ada di tampilan ini, kita perlu yang namanya memilih blocks di tab blocks di sini yang terdapat yaitu ada structure, ada fitur, ada juga dynamic content, maupun ada inner content, di mana masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Nah, di sini di awal saya juga menambahkan yaitu block structure di sini. Jadi untuk menambahkannya ke dalam tampilan website itu bisa dilakukan metode yang namanya drag and drop seperti itu. Jadi di drag aja ke dalam tampilan kemudian kita drop seperti itu. Namun karena saya sudah membuat ya, jadi saya tidak akan menambahkan lagi. Nah, jika terjadi kesalahan dalam pembuatan, kita juga bisa langsung klik trash button di sini. Kemudian elemen tersebut juga akan hilang seperti itu. Oke, setelah juga menambahkan elemen, tentunya kita juga bisa melakukan konfigurasi ya terhadap elemen-elemen terkait. Di mana di sini ketika kita klik blok yang sudah kita tambahkan, kita akan diarahkan untuk tab customize. Terkait contohnya di sini ada image, di mana di belakang ini nanti akan berubah ya jika kita klik. Di sini kita bisa pilih image, baik itu untuk upload maupun image yang ada di sini ya. Kemudian juga di sini ada beberapa konfigurasi terhadap image-nya, yaitu terkait formatnya, ataupun filternya, ataupun patternnya, polanya mau kayak gimana, ataupun juga bisa diposisiin mau ke kiri atau ke kanan, itu bisa ya gambarnya. Kemudian juga ada kualitas dan lain sebagainya. Selanjutnya juga di sini ada ukuran-ukuran untuk elemennya. Terus juga ada tingginya juga mau seberapa, dan ada juga mengenai perubahan terhadap teksnya di sini di inline text. Dimana ketika kita blok di sini, kita bisa pilih terkait dengan elemen yang kita mau, misalnya display 2 ataupun yang paling kecil seperti itu. Di sini saya akan pilih display 2 ya. Display 2 kemudian dikecilin ukurannya itu bisa. Kemudian juga di bagian ini kita bisa melakukan rata tengah ataupun rata kiri kanan. Itu bisa disesuaikan dengan keinginan. Kemudian juga ada yang namanya insert link, di mana nanti kalau kita insert link di sini, ketika pelanggan itu klik teksnya, dia akan menampilkan halaman sesuai dengan link yang kita cantumkan seperti itu. Mungkin contohnya nanti ya ada di bawah. Oke, selanjutnya saya juga selain menambahkan elemen di atas ini,
saya menambahkan elemen juga di sini. Yang kedua yaitu adalah yang image gallery. Jadi ketika pelanggan itu ingin melihat foto-foto dari produk maupun model perusahaan, itu bisa dicari di sini. Dia bisa geser ke kanan seperti itu. Di sini saya juga tentunya melakukan konfigurasi ya terkait gambar-gambarnya. Jadi ada 3 gambar yang perlu ditambahkan di sini. Kemudian juga saya melakukan pengeditan juga terhadap beberapa gambarnya. Nah, lanjut juga di sini saya menambahkan blok yaitu kolom. Di sini yaitu yang di bagian ini kolom saya tambahkan di mana ini untuk memberikan deskripsi tentang 3 produk yang kami jual. Di mana ini merupakan ceritanya produk yang memiliki penjualan tertinggi serta berikut dengan penjelasan mengenai masing-masing produk. Contohnya di sini ada bedak makeup, makeover. Nah, sesuai yang saya sebutkan di awal, saya menambahkan link untuk elemen di sini yaitu terkait di gambarnya. Di gambarnya saya menambahkan link ini, kemudian juga untuk yang teksnya juga saya tambahkan, sehingga ketika pelanggan atau pengunjung website mengkliknya, dia akan langsung diarahkan ke dalam platform e-commerce kami untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Berikut juga untuk yang kolom 2 ya, sama di bagian tulisan dan juga bagian gambar. Ini juga yang ketiga di bagian tulisan dan bagian gambar, seperti itu. Untuk pengaplikasiannya nanti saya akan jelaskan di akhir. Setelah itu saya juga menambahkan elemen yaitu mengenai beberapa penjelasan dari produk-produk kami ya. Ada beberapa kategorinya yaitu untuk pipi, untuk wajah, untuk mata dan untuk bibir. Di sini saya menambahkan yang masonry. Berikut juga saya menambahkan untuk model dari produk kami gitu. Di sini untuk menambahkan gambar ya bisa diklik saja nanti replace image di sini ya, begitu dia. Kemudian untuk selanjutnya juga kami menambahkan elemen yaitu mengenai review dari komentar pembeli produk kami sebelumnya, yaitu ada 3 ya, saya menambahkan ceritanya di sini adalah keunggulan dari produk yang dijual seperti itu. Kemudian juga yang terakhir blocks timeline ya, atau juga bisa dibilang cara untuk melakukan check out dari website kami, yaitu di sini saya menambahkan tour step di sini, di mana saya juga men-insert link ya di sini supaya ketika pelanggan itu klik, dia bisa langsung diarahkan ke halaman-halaman terkait untuk yang sign in serta add to cart-nya. Selanjutnya di bawah ini juga saya menambahkan mengenai deskripsi dari perusahaan kami terkait dengan deskripsi perusahaan tentang kami, ataupun juga ada menambahkan mengenai link-link yang bisa mengarahkan sesuai dengan navigasi yang saya inginkan seperti itu. Oke, mungkin itu dia ya untuk elemen-elemen dari saya yang saya tambahkan ke dalam website ini. Nah, kemudian lanjut saya juga akan memberikan simulasi terkait dengan bagaimana pelanggan itu mengklik beberapa tampilan yang saya konfigurasikan linknya gitu. Di sini jika diklik di bagian bedak makeover, mereka langsung diarahkan ke bagian e-commerce untuk melakukan pembelian produk tersebut. Begitu juga dengan produk yang lain seperti pensil alis. Ya, di sini pensil alis juga dengan varian yang saya tambahkan sebelumnya ya. Jadi dia bisa langsung add to cart untuk menambahkan ke keranjang seperti itu. Ya, sama juga ya untuk yang produk ketiga. Kemudian juga untuk link sign in, di sini saya menambahkan link untuk melakukan login kepada akun. Jadi mereka bisa buat akun baru lanjut mengakses gitu. Dan juga ada add to cart, di mana akan ditampilkan mengenai semua produk yang kami miliki. Jadi mereka bisa memilih produk gitu. Selanjutnya juga di bagian home, ketika diklik di sini, dia juga bisa kembali ke atas ya, kembali ke atas dari website. Kemudian untuk about us, ini
diarahkan ke sini nantinya. Kemudian juga untuk produk sendiri, produk nanti juga sama ya, kayak add to cart. Itu nanti akan juga diarahkan seperti tadi yang add to cart sama. Kemudian untuk contact us, ini adalah mengenai page baru ya. Jadi ketika contact us, dia bakal diarahin ke tab yang untuk menghubungi company-nya, seperti itu. Oh ya, maaf di sini saya belum melakukan perubahan untuk judul company-nya. Kemudian kita save. Oke. Nah, di sini untuk di contact us ada mengenai pengisian field data. Jadi nanti datanya akan masuk ke dalam perusahaan sehingga perusahaan itu bisa reach customer-nya. Untuk menghubungi customer-nya mungkin ada keluhan atau lain sebagainya. Ini nanti berhubungan dengan CRM ya. Modul CRM itu Customer Relationship Management gitu. Ya. Oh ya, untuk menambahkan contact us itu bisa ditambahin new aja ya. Jadi pilih page baru. Jadi nanti bisa nambahin halaman yang baru gitu. Oke, kemudian kalau kita kembali ke home, ya di sini juga sama untuk contact us. Jika diklik nanti akan kembali ke sini juga, sama ya seperti yang di sini. Dan juga mengenai di sini ada detail untuk email serta nomor telepon dan sosial media company-nya, seperti itu. Oke, mungkin itu dia untuk website yang dibuat oleh staf kreatif. Selanjutnya, skenario akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Suryaningsih dengan CP242. Pada kali ini saya bertugas sebagai staf e-commerce, di mana staf e-commerce ini bertugas untuk melakukan setting pada modul website e-commerce, yang mana tugasnya sendiri itu membuat diskon dan juga membuat shipping method untuk modul e-commerce. Nah, sebelum itu, di sini saya akan login terlebih dahulu menggunakan akun yang sebelumnya sudah dibuat oleh staf IT untuk role saya. Di sini saya melakukan login dengan email dan password yang sudah dibuatkan. Nah, kemudian di sini saya masuk ke halaman Odoo 17. Nah, untuk itu kita akan mengakses di modul website. Nah, di modul website ini, karena tadi tugas saya sebagai staff e-commerce untuk membuat diskon, maka di sini saya akan pergi ke e-commerce, kemudian di sini ada loyalty, dan di sini ada diskon dan loyalty. Nah, kemudian di sini, untuk membuat diskon baru, kita klik new. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat spreadsheet untuk pengaturan dari diskonnya. Nah, di sini ada nama diskonnya yaitu diskon Ikom 6, kemudian program type-nya itu ada diskon kode, jadi nanti akan menggunakan diskon kode dengan kode diskon ini. Jadi saya bikin samakan saja untuk nama dan kode diskonnya dengan minimum quantity 50.000, minimum purchase itu 1. Nah, kemudian untuk produknya sendiri sesuai dengan skenario, maka produknya itu untuk produk makeup eyeshadow. Nah, ini untuk rewardnya sendiri itu berupa diskon 5% dengan maksimal diskonnya itu 2 untuk produk eyeshadow. Oke, kita langsung saja di sini diunduh. Kita beri nama diskonnya, kemudian di sini program type-nya kita buat menjadi diskon kode. Selanjutnya di sini currency-nya tetap IDR. Kemudian nah kita akan menyeting start atau tanggal mulainya. Di sini akan saya setting mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 30. Nah, di sini kita buat limit usage-nya itu yaitu tadi 2. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke conditional rules-nya. Kemudian di sini kita masukkan juga diskon kode yang telah kita buat. Nah, untuk conditionalnya di sini minimum quantity-nya 1 dengan minimum purchase-nya 50.000. Oke, di sini kita save and close.
Oh ya, di sini jangan lupa kita juga untuk menambahkan produk terlebih dahulu. Di sini produk eyeshadow. Nah, karena eyeshadow-nya ini ada beberapa varian, maka kita masukkan semua varian. Jadi, produk tersebut diskonnya berlaku untuk 3 varian dari produk eyeshadow. Kemudian kita save and close. Nah, di sini untuk rewardnya kita atur juga seperti yang tadi sudah ada di spreadsheet, yaitu 5% yang akan didapatkan untuk spesifik order. Kemudian di sini maksimal diskonnya itu kita buat 50.000 juga. Oke. Kemudian di sini kita bisa klik save and close. Kalau kita juga bisa menambahkan description untuk ordernya ini 5% on eyeshadow. Oke, kita save and close. Oke, sudah ada di sini keterangannya. Nah, selanjutnya kita bisa klik save di sini. Nah, dengan mengklik save, maka eh, diskon yang kita buat ini loyaltinya sudah jadi. Nah, di sini diskon e-com 6 sudah jadi dan bisa untuk digunakan oleh customer. Dan di sini kita juga bisa men-share terhadap customer, tapi ini tidak kita praktekkan. Oke. Selanjutnya, setelah berhasil membuat diskon, selanjutnya kita akan membuat shipping method. Nah, untuk membuat shipping method, kita pergi ke configuration, kemudian kita pilih shipping method. Nah, di sini kita untuk membuat shipping method baru, kita bisa mengklik new. Oke, di sini sudah kita klik new, maka kita pergi dulu ke spreadsheet-nya. Di sini saya sudah membuat keterangannya, di mana namanya itu kita express dengan providernya itu 5%. Kemudian untuk delivery produk ini ada eyeshadow, pensil alis, dan bedak makeover dengan harga 50.000. Oke, langsung saja di sini kita beri nama shipping methodnya, yaitu kita express. Di sini kita buat fixed price, di mana fixed price-nya itu untuk pengirimannya 50.000. Oke, di sini delivery produk, kita masukkan produk-produknya. Ini ada eyeshadow. Oh, nah di sini untuk produknya di sini sebenarnya kita sudah buat untuk shipping. Nah, produknya adalah produk shipping. Oke, selanjutnya kita save di sini. Kemudian kita publish. Jangan lupa untuk dipublish agar nanti bisa dilihat oleh customer gitu. Oke, selanjutnya setelah selesai kita pergi untuk mengecek. Nah, di sini kita sudah memiliki pengiriman dengan nama kita Express yang sudah terpublish dan nantinya bisa dipilih oleh customer yang akan melakukan checkout dan pengiriman. Nah, itu tadi tugas saya sebagai staff e-commerce untuk membuat diskon dan juga shipping method. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk simulasi checkout. Terima kasih. Baik semuanya, perkenalkan saya Fajar Maipunti dengan NIP CP206. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara consumer untuk check out dari website. Nah, di sini kita masuk website dari eh, website kelompok kita yaitu Make Cappuccino. Di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya belum punya akun, berarti saya harus membuat account dulu. Oke, setelah mengisi semuanya, tinggal kita sign up. Nah,
Udah langsung akunnya udah terbuat. Di sini kita bisa ke produk. Oke, nah di sini saya akan mencontohkan mengenai saya bagaimana untuk check out dari bedak makeover, pencil alis perfect brow, sama eyeshadow-nya. Untuk bedak makeover sendiri, nah untuk bedak makeover sendiri saya butuh 5 pieces dari bedak makeover. Oke, selanjutnya untuk pensil alis kita cepat aja semua warnanya. Oke, kemudian produk sama eyeshadow. Sekarang selanjutnya untuk payment kita view chart, kemudian yang begitu ada total dari harga dari barang-barang yang telah saya order. Nah, di sini kita bisa pakai kode diskon. Kalau misalkan si perusahaannya itu memberikan kode diskon atau gift card tertentu. Di sini saya memiliki kode diskon dari PT kita ini, dari Cappuccino ini. Diskonnya itu adalah diskon Ecom 6. Tinggal kita apply. Nah, diskonnya udah terpakai dari harga yang sebelumnya 800 berapa sih? Kita dapat diskon 7.500. Ya, dikit amat ya diskonnya. Kita lanjut aja check out meskipun diskonnya dikit, tapi lanjut check out aja. Nah, di sini kita bisa isi data diri untuk check out untuk billing address. Oke, setelah kita isi dari un- data-data yang perlu kita isi untuk billing address-nya, kita bisa save address. Nah, setelah sudah, karena tadi kita udah pakai diskon juga, nih, spesifik produk. Untuk total, kayaknya kalau misalkan ada diskon lagi, kita bisa pakai lagi. Itu untuk spesifik produk dari eyeshadow. Kita confirm aja karena udah sesuai dengan order kita. Kita klik confirm. Nah, untuk pengirimannya kita di sini bisa pilih pengiriman ada standar delivery dengan harga 10.000, ada kita express harganya 50.000 mungkin. Kalau kita express itu berarti pengirimannya bisa lebih cepat. Kita pilih kita express aja ya. Kita choose untuk paymentnya kita pakai nomor kita langsung pay now aja.
Oke, paymentnya udah bisa. Ini kalau udah payment status berarti udah ada, kita tinggal menunggu konfirmasi. Tinggal buka profile. Mungkin demikian simulasi dari checkout saya sebagai konsumer. Selanjutnya akan skenario selanjutnya akan didemonstrasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Fazilali dengan chat 194. Di sini saya akan melakukan skenario IKAS bersama dengan kelompok 6 dan di sini tugas saya sebagai manajer inventory dan sebagai manajer inventory tugas saya adalah melakukan pengiriman barang. Kita bisa link untuk langkah yang pertama dengan akun user yang sudah dibuat oleh tim IT. Kemudian kita klik menu dan langsung ke modul website. Kemudian kita klik e-commerce, kita klik bagian orders. Nah, di sini ada yang sebenarnya sudah dibuat oleh Fajar. Kita klik di sini, kita delivery. Nah, setelah kita isi kuantitinya, kemudian kita klik validate. Oh, di sini kita belum mengisi email, kita bisa klik bagian profile. Kemudian kita tambahkan email di sini. Kita save. Di sini masih ready. Nah, kita bisa klik validate. Nah, di sini udah done. Sudah semua. Sekian eh, penjelasan dari saya sebagai manajer inventory dengan tugas pengiriman barang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.